Katanya Panji punya kenalan buzzer dan dia tuh dekat dengan dunia komedi. Iya. Bener nggak itu? Stand up. Kita tahu ya, kita kenal ya. Kenal banget. Tinggalnya di daerah Cawang lagi. Daerah Cawang tinggal. Cawang kan ada 3 tuh. Gue tapi jujur pernah bang pakai buzzer. Oh iya? Jujur gue pernah. Buat buktiin bahwa buzzer itu ada. Mana lu? Beneran? 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Kurs. Kembali lagi di Geger. Jaga Rigen. Gar. Hari ini kita kedatangan seorang WNA yang vokal. Enggak, dia masih WNI bro. Bang Panji masih WNI. Dia WNI, bukan WNA. Dia WNI yang kabur ke Amerika. Panji Pragiwaksono. Mas Panji. Ini obrolan akan berisi daging. Isi akan politik banget ini Ini semua. bakalan seru banget ini. Anjay, keren banget. Gue di ini. sini diundangnya kuliner katanya. Salah. Ini Gara-gara daging kali, dia nyangkanya ini obrolannya daging banget bang. Ini bukan kuliner. Oh bukan. Bukan, maksudnya daging. Belum soto kaki kambing Enggak, gitu enggak. loh. No. Ya. Bang, nggak ngerti gue politik bang. Ya elah. Ini YouTube yang akan memelekkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Gitu? Iya. Bikin sudut pandang kita tentang politik jadi asik. Betul. Politik asik. Gila. Ini tempatnya. Ini tempatnya. Ini tempatnya. Bersama dengan host-host paling ngerti politik. Paling ngerti politik. Yang dapat 50 juta. Sembarangan lu. Dari siapa? Nggak tahu dia dapat dari siapa. 50 juta. Dari siapa? Kata gerakan PIS. Oh ini ya yang di Demo. Tidur dia tidur. Yang itu yang katanya lu diomongin sama sebuah akun itu ya? Iya. Oh iya. Bukan Iya. itu gara-gara omongan lu sendiri. Ya kan Iya. gue ngomong 50 doang. Orang kan gara-gara kan apa pokoknya tuh di komen kan banyak yang bilang 50.000 dibayar 50 gitu. Mahasiswa dibayar 50.000 katanya kan gitu kan. Terus gue bilang aja gue dibayar 50 gue bilang itu. Macing Tapi ngepel. parkiran gue parkir kan di Espak gue bilang. Parkir segini, terus isi bensin, terus makan. Gue habis 150 gue bilang gitu. Kejadian itu tuh gue bikin episode. Iya, gue tahu ada. Aku nonton Iya, di Gue episode juga itu. nonton. Ngomel-ngomel gue. Iya. Kemarin dia juga nyerang gue. Iya. Iya. Oke. Gara-gara ada joke gue soal jadi juri suci. Oh, yang itu. Iya, Iya. Siapa namanya? Ade Armando. Kali ini Panji Pragiwaksono keterlaluan. Apaan sih kata gue? Ngomel-ngomel. Sorry, terlalu tajam ya? Enggak santai Enggak apa-apa, santai aja. Tapi kameranya ke dia aja. Santai. Atau gue ngapain sih lu ngomong lu ngerti Rigen bercandanya kagak waktu itu bercandaan gue. Yang ini kan beat abang yang abang potong di founder kan? Iya betul. Yang pokoknya yang dia bilang ada orang audisi lu suruh ngomong apa, terus dia di dalam ngomong itu. Bener itu. Iya, terus dia kali ini Panji keterlaluan. Iya, betul. Iya tuh. Bang, udah lama di dunia entertainment, lama banget ngilang. Kita nggak usah bahas politik kan? Nggak usah bahas politik. Udah lama banget di dunia entertain. Iya. Entertainment. Abang udah lama banget. Abang kira-kira udah nyampe belum bang? Hartanya tuh sampai menyentuh angka. Lu kayaknya bertanya kepada orang yang salah. Harta bukanlah sesuatu yang saya kejar. Tapi Karena nggak kekejar. Jauh sekali saya orang biasa. seorang Panji Pragiwaksono. Kayaknya duitnya banyakan lu berdua daripada gue. Enggak dong. Abang berapa di sini? Di sini aja deh dulu. Gue nggak tahu lagi. Enggak, gue dikasih tahu gue boleh pulang bawa sepatu kok. Oh gede banget kalau itu mah berarti. Gila, kalau sepatu mah. Enggak sepatu ah. Apa iya? Enggak sepatu Ini ini. berapa deh yang gede? Bagus banget ini sepatu. Ini mahal-mahal. Gue di sini karena passion, guys. Keren, passion banget. Passion gue ngobrol. Diajak Semuanya ngobrol. Sehari Iya, ngobrol. ada ngobrolnya gue happy gue. Iya. Tapi Bang, Panji Pragiwaksono, komik iya, film, pengen disebut apa di Terlalu biasa lu. Lu pertanyaannya terlalu biasa. Pengen disebut apa? Director iya. Iya, pertanyaannya tuh Pengen lebih. disebut apa? Bang, enggak ini rame gitu. Awalnya banyak yang bilang katanya lu atasannya presiden. Iya bang, gara-gara Panji apa pernah sih? ngomong itu. Iya. Iya. Apa sih maksudnya, Bang? Di tweet ya. Iya. Iya. Pokoknya gue nggak tahu. Pokoknya lagi ya tektokan sama ada orang yang sebel sama gue. Terus bilang emang lu siapa?
Lah gue mah atasan Presiden Republik Indonesia gitu. Gue taruh di bio ikut-ikutan orang. Nggak tahu kenapa. Oh, orang jadi banyak yang ngikutin, Bang. Iya, di bionya atasan Presiden Republik Indonesia. Karena kan rakyat gitu kan. Iya. Gue cuma pengen bilang bahwa bukan cuma gue, lu semua juga atasannya Presiden Republik Indonesia, atasannya presiden tuh ya kita semua. Atasannya presiden tuh ada yang kayak Profesor Ronald Kasali, ada juga yang kayak Diki Mangai gitu. Dari ujung ke ujung tuh. Dari ujung ke ujung. Semuanya atasan. Semua atasan presiden. Semuanya, iya. Tapi kan bukan perseorangan, Bang, ya kan? Ih, gokil. Bener. Terus? Ya maksudnya kita bisa menyebut atasan presiden itu bukan karena perseorangan gitu, tapi dipilih dari ribuan orang, dari bahkan jutaan lah gitu. Nah, Bang Panji, ini Lucu bener nih. Enggak, gue kan pengen ini Bang, pengen kelihatannya gini lah. Apa gue jadi kayak kontranya lu gitu ceritanya. Susah ya ternyata ya. Ini ada mangai-mangai anjing ini nih ya. Gue lagi ngomong diketawain ya, emang monyet lu. Tapi Bang, kemarin Abang juga ngomong. Katanya Panji punya kenalan buzzer dan dia tuh dekat dengan dunia komedi. Iya. Bener gak itu, Bang? Stand up. Kita tahu ya, kita kenal ya. Kenal banget. Tinggalnya di daerah Cawang lagi. Dari Cawang tinggal. Cawang kan ada 3 tuh. Oke, kita aja yang tahu ya. Oke. Tahan. Iya. Dia tahu bentar lagi mau naik nih. Iya. Tapi Bang, sorry deh, maksudnya dengan kondisi kayak sekarang, kayak misalnya apa-apa ada buzzernya, ada yang kontra gitu. Iya. Itu tuh wajar dalam sebuah sistem demokrasi, Bang. Sebenarnya wajar kalau nggak dibayar. Kalau dibayar? Kalau dibayar sebenarnya mengganggu. Gue bisa ngerti kenapa kayak gitu. Masing-masing punya pasukan yang masing-masing suzon gitu ya. Misalkan, wah gue diserang sama buzzer. Kalau gue nggak punya buzzer, gue ribet nih, gitu kan? Karena lebihnya. Iya. Ya akhirnya adalah industri buzzer ini. Tapi kalau misalkan nggak ada bayaran itu sebenarnya jauh lebih wajar lagi. Semua orang kan boleh beropini, berpendapat. Iya. Gue tuh pertama kali kenal Regen itu justru waktu dia masih jadi buzzer. Iya. Jadi kita berdua tuh pernah ketemu di agensi buzzer sebenarnya. Iya. Bang Panji juga buzzer. Buzzernya Lanyala kan waktu itu. Gue Lanyala. Iya, Lu kan? Indra Sapri kan waktu itu. Main lempar aja. Iya lagian nggak usah gitu dah, mending aman-aman aja. Ngobrol wajar. Kenapa pengen jatuh terus gua aja nih? Nggak, tapi itu emang wajar banget, Bang. Apa karena digitalnya gede, hal-hal kayak gitu orang-orang banyak beropini di dunia digital. Hal kayak gitu tuh jadi wajar, bisa siapapun pakai buzzer gitu. Iya, bahkan kadang-kadang kalau lu mulai berpolitik, lu bisa jadi dipertanyakan, lu yakin nggak mau punya buzzer? Soalnya kan lu harus punya kesempatan untuk menyeimbangkan disinformasi yang datang katanya gitu. Misalnya aja ya, misalnya gue Erick Thohir, gue jadi ketua PSSI, terus orang-orang pada nyerang, namanya juga ketua PSSI kan ini posisi yang penting kan, orang banyak yang ngasih disinformasi, bahkan mungkin fitnah, dasarnya udah nggak suka dan segala macam. Ada yang sebel kinerja gue sebagai BUMN, ketepak-tepak ke timnas. Gue punya pilihan kan, gue mau seimbangkan informasi yang masuk apa enggak nih? Mau gue diemin aja, tapi nanti opini publik beneran kebentuk seperti yang dibilangin, jadi bola liar, atau gue mau ngelakuin sesuatu. Ya akhirnya mau nggak mau, ada yang ngebangun timnya sendiri, ada yang bayar agensi, ada yang datang dengan proposal. Iya. Ada yang menawarkan diri. Ada. Sebenarnya emang ya untuk menyeimbangkan misinformasi itu ya, disinformasi itu sah-sah aja ya, Bang ya. Kalau menurut gue, kalau untuk itu lebih adil kalau lu bilang. Semuanya terbuka. Makanya kan idealnya kan kalau misalnya lu tweet berbayar kan ada hashtag ad, hashtag spon untuk nandain aja. Sama ini juga kayak gitu. Apalagi kalau misalnya beneran dilakukan sama pemerintah. Kalau lu tanya gue, boleh nggak pemerintah punya buzzer? Kalau menurut gue, boleh. Soalnya pemerintah sering difitnah. Bener ini bahwa pemerintah sering difitnah. Dia kan dulu ingat aja Pak Jokowi dulu dihina dituduh komunis kalau nggak salah. Orang Cina gitu. Kan jelas bohong kan. Tapi kan banyak juga yang percaya. Jadi apakah perlu pemerintah punya orang-orang untuk menyeimbangkan itu? Menurutku masuk akal aja. Hanya saja siapa aja orangnya, budgetnya seperti apa,
kan pakai duit rakyat gitu kan. Jadi yang jelas aja, cuman masyarakat sekarang enggak. Abis itu paling nggak ngaku lagi, pemerintah pakai buzzer, nggak pakai buzzer, tiba-tiba ada yang bilang, ini ada anggaran dari kementerian ini untuk meramaikan hashtag apa segala macam. Lah ini pemerintah nih pakai buzzer. Kadang-kadang kan tawarannya masuk ke lupa ada. Gue ngeliat ada nama lu Gel di daftar barisan buzzer Indra Kantil itu. Oh, bukan. Indra Jegel. Bukan lu. Indra Kantil. Yang gas 3 kilo. Gas 3 kilo apa? Gas 3 kilo. Bahwa keputusan yang tepat ngambil yang nggak dipengecer lagi bukan lu, nggak masuk itu. Gak ada gitu-gitu. Oh, nggak ada. Tapi ada nama lu. Ada nama Nama lu siapa? Saya Iya, Himawan saya nih. Bukan. Bukan. Tahu-tahuan begitu. Indra Gunawan Nggak, namanya. banyak banget Indra Gunawan. Iya sih. Mungkin bukan yang lu kali ya. Bukan yang Iya, lu. Tapi namanya Regen Rakelna cuma dia kan? Cuman dia. Gua lihat juga. Rakelna Putra Kelana Yang mana? Buana, cuman dia. Yang mana? Ya gitu. Yang mana? Yang gas 3 kilo. Gas 3 kilo nggak ngambil. Gua. yang ngambil itu adalah penanaman pohon jati. Gua. Ngapain? Sepakat. Ya nggak tahu gua. Emang buzzer mah aneh-aneh aja, Bang. Tapi nih, kalau misalkan untuk fitnah gitu kan juga banyak tuh, Bang. Ya. Yang fitnah Sengaja segala macam. menjatuhkan. Sengaja menjatuhkan. Itu gimana itu? Gimana apanya ya? Nggak Ya boleh maksudnya bukan sekedar nggak boleh ya. Kan maksudnya itu tuh sebenarnya ada agensi yang memang menerima untuk hal yang baik seperti yang tadi lu bilang, ada juga yang untuk yang hal yang buruk gitu. Nah, sudut pandang lu untuk agensi-agensi itu gimana tuh? Ya itu justru yang ngerusak, itu yang ngeganggu, itu yang akhirnya melahirkan kebutuhan di pihak-pihak lain untuk ngelawan gitu. Sekiranya ini nggak ada mungkin akan jauh lebih baik, tapi itu kan terlalu ideal ya. Kita kan nggak hidup di negara yang ideal, pasti ada aja yang kayak gitu, nggak bisa diapa-apain. Berarti ada kemungkinan gini dong, Bang. Misalnya dia, kita serang yuk, tapi ntar kita perbaikin lagi citranya pakai agen kita. Bisa juga, karena kan banyak di antara mereka itu kan nggak jelas entitasnya. Gua datang lu dengan proposal bernama Regen Buzzer gitu. Iya. Ntar lu dipakai untuk nyerang Jegel. Gue balik lagi dengan Panji Buzzer untuk memperbaiki nama Jegel. Bisa jadi gitu kan? Bisa sama aja. Dan sering kayak gitu. Nggak ketahuan. Lu pernah nggak ditawarin? Untuk memperbaiki, kan lu banyak cukup sering diserang kan, Bang? Enggak sih, karena gue nggak. Mereka tahu gue punya kapasitasnya sendiri, kan gue punya followers yang lumayan, jadi nggak perlu bantuan dari mereka. Dan B, mereka juga tahu gue bukan pejabat, gue nggak punya kepentingan itu. Kan. Beda kalau misalnya gue pejabat publik gitu, gue punya kepentingan, gue nggak mau citra gue buruk karena gue pengen ngelanjut periode kedua dan seterusnya gitu. Jadi nggak pernah. Belum pernah ada. Nggak ada duitnya juga gue. Mereka mau nawarin apa mau gue nggak ada duit. Gue tapi jujur pernah, Bang, pakai buzzer. Oh iya? Jujur gue pernah. Buat buktiin bahwa buzzer itu ada. Yang mana lu? Beneran. Waktu itu isunya apa? Gue diserangkan sama buzzer. Awal gue demo. Diserang rame lah buzzer. Abis ntar dipotong lagi loh nih. Gak apa-apa. Kalau gue udah sering, ya bodo amat lah. Gue sekarang udah pasrah, gue bener dah. Iya. Udah siap mati. Bukan siap mati, pasrah doang. Gak sampai siap mati. Hidup, siapa hidup gitu. Tapi kalau mati belum gitu. Gue pernah kan jadi diserang, Bang, di TikTok. Pokoknya di TikTok, di Instagram gara-gara yang gue demo lah. Yang gue demo bareng anak-anak tuh. Nah habis itu ada satu orang tiba-tiba nge-DM gue. Bang, gue minta maaf, gue kemarin, gue dari agensi, gue nyerang lu. Gue dapat campaign segini-segini, gue dibayar segini. Dia jujur semuanya, Bang. Terus gue buktiin, lu beneran buzzer, beneran. Ya udah, sekarang ramein postingan GJLS, bilang lagunya GJLS enak nih yang istriku merongrong. Ada 500 komen, Bang. Dia masuk, gue bayar. Bayar berapa? Gue bayar satu tweet itu cuma 7.000 perak. Untuk lagu? Untuk lagu GJLS istriku merongrong. Dan di satu komen itu. Gue juga punya lagu, nggak ngangkat lagi judulnya Mensrea tuh, gue ada lagu tuh. Lagu rap gue tuh. Nanti gue pakai buzzernya biar itu. Ntar dulu, ini kan cerita saya dulu nih. Mensrea. Lagu rap, gue ada lagu rap, Gen. Iya banyak lagu rap lu, Bang. Ya, yang terakhir Mensrea. Mensrea dan Ayam Jago. Ayam jago Jangan diadu. Kalau dia yo ayam jago jangan diadu. Gue rapper. Ya kan nggak bisa rapnya bisa. Yo ayam jago jangan diadu yo gitu. Ya bisa aja. Lagu gue enak. Tapi Indahnya Bima kita, indahnya Bima kita, itu lagi. Itu dia. Tapi Bang, nih gue penasaran. Kalau tadi kan lu cerita kalau gue tuh, gue ngerasa waktu dipuji sama lu tuh, wah gila udah seneng banget. Kalau lu di New York udah ada, ada yang muji lu, Bang? Ada, tapi sayangnya kayaknya Indonesia nggak terlalu kenal sih. Tapi dia di sana cukup
terkenal lah. Dia Gitu. di dunia terkenal. Oh Siapa? iya. Namanya Janine Garofalo. Pasti nggak tahu. Jenin Garofalo nggak tahu. Janine Garofalo itu adalah komika perempuan yang namanya gede banget di tahun 90-an. Oh, oke. Bahkan movement alternatif room di New York, artinya skena stand up yang bukan di comedy club, itu yang mulai tuh Janine Garofalo. Oke. Gua stand up di Eastville Comedy Club hari Sabtu, itu pertama kali gue show prime time comedy club di Brooklyn, di Eastville. Dia naik setelah gue. Jadi setelah dia Bang naik setelah Panji, gue ya. ya. Jadi gue dulu stand up terus dia. Dari atas panggung gue nggak ngeh kalau dia nontonin gue. Pas gue turun, terus gue kaget gitu. Ternyata dia nontonin gue. I saw your set, great job gitu. Ah ya biasa aja. Terus kayak gitu, gue bilang, I'm gonna watch your set right now. Nah nggak usah lah, paling nggak lucu. Apa dinamikanya kayak komika Indonesia juga Iya, gitu. iya, oh gitu, Bang. Lucu lu tadi lu, biasa aja bang gitu. Ntar abang saya tonton, ini lagi open mic doang gitu. Ngomongnya tuh kayak gitu. Tapi buat gue tuh mengagumkan karena gue nulis buku pecahkan volume 2 tuh gue nulis Nama Janine Garofalo gitu. Gue nulis tentang dia. Dia nonton gue stand up dan dia muji gue. Dan itu nggak Bang bilang? Nggak, aku punya buku. Aku nulis. Ah, malu gue. Malu ya? Malu gue. Ada rasa gitu-gitu Malu. Iya sama sih kayak aku. Sukan. Bang Panji gitu ya. Iya, malu. iya, iya. Apaan sih? Takutnya gitu kan? Iya. Biasa aja kali gitu kan. Iya. Wajar kok orang lain juga gitu kok. Gitu kan maksudnya. Ya, kalau gue ya pasti gue enggak apa-apa santai. Tapi kan kayak kita tahu skena di sana, stand up comedy sini kadang apa yang senior pada datang ke comedy club gitu-gitu pernah nggak Bang sih ketemu siapa? Chappelle kan Bang suka banget sama Chappelle kan? Chris Rock gitu-gitu. Gue nggak pernah sih satu comedy club sama. Gue pernah nemenin Dr. Jason Leong, tau nggak? Tahu, Jason Jason Leong. Leong. Baru keluar kan Netflix itu? Iya, dia kan dari Malaysia. Dia lagi di New York, terus gue dihubungin sama satu lagi namanya Fazri Rashid atau Fakafas, ada juga di Netflix. Tahu, Pak Kapas tahu. Kapas. Dia Malaysia kan? Singapura dia. Oh Singapura ya. Dia udah lama dem-deman sama gue, terus bilang, gue lagi di New York nih bareng sama Jason Leong. Lu mau nempel nggak sama kami? Oh mau gue. Akhirnya gue ngikut Jason Leong manggung di 3. Jadi Comedy Cellar adalah comedy club paling besar di New York. Comedy Cellar tuh. Comedy Cellar tuh punya 3 ruang. Dia manggung dari ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga. Gue ngeliatin. Nah pas di ada namanya Comedy Cellar Village Underground yang paling gede. Di situ gue ngeliat beberapa nama-nama yang terkenal kayak lu tahu Ryan Hamilton nggak? Sekarang Netflix specialnya juga baru keluar. Orangnya kurus, pucet, mukanya ada lucu banget namanya Ryan Hamilton. Terus kalau lu tahu Sam Morril tuh suka tektokan sama ada satu komika kulit hitam, gue lupa siapa dia ada gitu. Dan disitulah yang pas gue lihat, ada situ. Tapi gue di situ lebih kagum ngeliat Jason Leong. Ini orang dari Malaysia, negara tetangga kita yang udah nyampe ke level karir di mana dia bisa ngisi di Comedy Cellar. Comedy Cellar kan tujuan semua komika dunia. Kayak Jadi orang Hanglekir, Malaysia. Hanglekir mah open mic. Iya kan gitu, tapi kalau kita Dulu kayak gitu. datang tuh Dulu, ada Bang Panji. Oh Bener, iya. Ada Oh, ini, ada tahun ini. 2013-an tuh. Iya betul. Semua jago-jago nomor Betul. kita datang situ kadang-kadang ada Semi, ada Adri. Iya. Iya, itu agak-agak kayak gitu. Iya. Tapi ngelihat Jason Leong, gue bilang sama Jason Leong, gue terinspirasi banget sih sama apa yang ngelakuin gitu. Jadi semangat, cuman ya moga-moga aja lihat aja progresi karir gue, moga-moga nyampe ke sana. Tapi sebelum abang bikin siniar tuh, abang kan benar-benar ngomongin suatu apalagi kayak kebijakan atau segala macam. Itu tuh abang riset dulu bang, benar-benar cari tahu dulu atau tanya ke orang-orang yang ada di pemerintahan kah? Gue bahkan nggak mau ngomongin yang gue nggak pahami. Tahu. Nggak pahami, ya, Orang ya. suka nanya, bang ini lagi viral nih, kok nggak dibahas? Karena nggak ngerti jawabannya. Nggak ngerti bener-bener, apalagi terkait politik ya. Lu nunggu dikit aja, ntar kadang-kadang terungkap Berubah. ada hal yang lain. Betul, Ya. betul. Lagi kayak begini, kita pikir A, kalau kita sabar dikit, 4-5 hari kemudian terungkap, oh ternyata nggak seperti itu deh. Itu kan banyak banget. Jadi Iya. gue mending nunggu aja. Makanya gue juga ngomongin Makan siang gratis. Makan siang gratis dari awal gue udah setuju. Gue ngomongin ini, Pagar Laut Tangerang rada nunggu. Oke. Iya, bang belum pernah ngomong ya? Akhirnya keluar juga kemarin kontennya di YouTube gue. Tapi lama karena nggak jelas. Kan saling. Iya, ada yang bilang swadaya masyarakat. Iya, saling ngasih tahu nih, Iya. sama kencengnya lagi. Udah gitu yang dilempar bener-bener kayaknya emang bener ini nelayan deh. Semuanya kayaknya maksudnya secara look tuh kayaknya ini emang bener nelayan lawan nelayan deh gitu kan. Iya, emang lu nelayan kayak apa? Maksudnya kayak mereka tuh berotot gitu, kayak gigih gitu. Pinter, sering makan ikan gitu bang maksud gua. Tadi kenapa lu gini-gini?
Online gini-gini itu kenapa tadi? Itu Ada mah gerak-gerak gitu tadi gue lihat. nelayan gak ada yang begini. Tadi kan gitu-gitu. Tadi gitu-gitu. Lu Putri lihat- Duyung lu ngeliat begini. nggak tadi gini-gini. Sumpah Aquaman aja gak. Kemana ada sih gue begini-begini. Aquaman ada nggak? Apa? Aquaman. Ada lah. Lah ngaco nih orang. Aquaman. Aquarius ada, orang zodiaknya Aquarius ada, Aquaman mana Lalu ada? di Amerika bang. Gak pernah ketemu. Pertama-tama gue nongkrongnya di kota. Oh iya lu gak di laut. Ya kalau Makanya- di laut juga nggak ada, Gen. Spiderman ada nggak? Nggak ada. Ada. Spiderman ada. Ada di Times Square banyak banget. Bukan, itu mah palsu. Yang aslinya beneran. Yang asli ada, Beneran tapi kan ada yang nunjukin bisa. diri. Sekarang Amerika bisa aman-aman aja gara-gara siapa dah? Avenger. Lah kok ketawa sih ini orang? Lah, sebanyak itu musuh Amerika. Gua injek lu ya. Udah injek itu. Cuman belum lepas kaki satu. Iya, maksudnya masa-masa itu tuh udah lewat ya, Bang, lah ya? banget ya. Udah lewat banget ya. Soal ngeles-ngeles di Iya. Bang, si Mens Rea. Mens Rea ini kan lu udah nggak habis dari Komedi Menoi tahun berapa ya? Komedi Menoi 2022. 2022. Jadi ini 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Yang biasanya yang mana kita tahu lu Hampir tiap tahun. tiap Kali. tahun selalu. Iya. 3 tahun tuh fokus Amerika, fokus Iya. New York. Iya. Akhirnya jalan lagi. Iya betul. Apa yang dibawa di Mens Rea, Bang? Ngebahas 100% soal politik. Serat- Justru tadi lu ngebuka dengan atasan Presiden Republik Indonesia. Justru premis dasarnya itu. Kan tadi kan kita bahas ya bahwa atasan Presiden Republik Indonesia itu kan Kita. rakyat, gitu rakyat. kan. Sementara kan tadi gue bilang rakyat kan semuanya pinter, banyak yang goblok. Ya. Kita aja tahu rasanya punya bos goblok kayak apa. Nah, bayangin Pak Prabowo punya atasan goblok-goblok. Nah, gua tuh pengen bikin Mens Rea tuh untuk bilang, ayo kita lebih baik lagi jadi atasannya Presiden Republik Indonesia gitu. Bayangin, ayo kita lebih pintar lagi. iya. Makanya orang kalau nonton Mens Rea itu mungkin akan pulang dengan pemahaman, anjing, gue tadinya nggak peduli dan nggak ngerti politik itu jadi ngerti semuanya luar dalam. Dalam waktu 1 jam lebih, lu masuk kosong, nggak suka dan nggak peduli politik, lu keluar, gue ngerti sekarang apa yang mesti gue lakukan dalam berpolitik. Dan tentunya dibungkus dengan Komedi. iya. Makanya orang curiganya gue suka nyerang kan, tapi kan judulnya aja Mens Rea, gue nggak punya niat jahat. Gue cuma pengen ngelawak aja. Gue tahu lu akan curiga, tapi nggak ada niat jahat itu. Iya mens rea artinya apa bang? Niat jahat. Oh mens rea itu artinya niat jahat. Iya, jadi misalkan dalam hukum nih, rumah lu kebakaran, Ya. rumah lu kena, Ah. ditangkap dong, karena kan menyebabkan kerugian. Tapi dicek dulu, dia emang sengaja mau ngebakar rumah ini, atau emang gak ada niat jahat. Oke. Karena kalau misalnya emang sengaja ngebakar rumah ini, hukumannya beda dong sama kalau misalkan dia nggak ada niat. Orang rumah gue juga kebakaran, katanya kan. Iya. Nah, niat jahat itu sesuatu yang juga diukur di persidangan. Makanya waktu gue promo ke YouTube-nya Pak Ahok, pas gue bilang judulnya Mens Rea, ini saya suka sekali ini. Ini saya mengerti. Ini yang disebut dalam persidangan saya. Kata Gilang Dirga. Kata dia, iya. Kata Gilang Dirga tuh. Kok Gilang Dirga suaranya Gilang Dirga suaranya kayak gini. Gue pernah ngobrol Gilang Dirga suaranya kayak gini. Gilang Dirga lagi impersonate Ahok. Oh, kalau sekarang berarti yang Ahoknya langsung. Ahok langsung tadi yang Oh ngomong kayak iya, gitu udah ceritanya. gitu. Pak Ahok yang lagi nirunin Gilang Dirga kali ya. Iya, enggak. Ya. Iya berarti itu Oh. tuh. Yang mana aku ngerasa kayak abang lagi jauh dari Indonesia. Tapi ya walaupun secara secara Otak, kepala. kepala tuh masih Ada di Indonesia. Indonesia banget lah, masih ngebahas hal itu tuh. Muncul dengan Mens Rea, ininya tuh yang terjadi di Indonesia banget. Iya, dan ya kayak tadi gue bilang kan, pala gue kan masih di Indonesia karena selain siniar hidup Indonesia Maya, gue juga punya konten Sila dan Sila Iya. Rekap. Itu adalah konten politik gue. Nah, yang bikin gue jadi pengen ngomongin Mens Rea adalah karena gue tuh ngelihat rakyat Indonesia itu kelakuannya kayak dia nggak ngerti salahnya tuh di dia sebenarnya. Salahnya politik kita tuh di kita sebenarnya. Jadi gue tuh gemes. Cuman kan anak-anak kebanyakan kan bikin pertunjukan politik sebelum Pilpres. Ya. Kalau Ini Lingit setelah David, Pilpres. Abdur, itu kan semua kan sebelum Pilpres kan. Iya. Kalau gue memutuskan, udah lewatin dulu aja Pilpres, karena ini bukan tentang nyerang siapa-siapa, ini mah tentang politik Indonesia ke depannya nanti. Gitu. Gue tuh terinspirasi dari spesialnya Regen. Gue waktu itu nonton. Wedding proposal. Iya, itu kan politik banget itu. Itu kan analogi soal pernikahan dan bangkitnya keluarga Jokowi Betul. dalam konstelasi dinasti politik Indonesia. Sorry itu bukan dinasti bang. Oh, bukan. Iya. Oh, apa dong kalau gitu? Dinasti itu kan udah ada, udah lama sebenarnya kan. Oh. Kita nggak bisa nyebut karena ini kan dipilih oleh rakyat. Itu kan kita serahkan ke rakyat, ya kan. Kecuali memang saya yang memilih.
Siap banget kayaknya dia nih. Siap Tapi banget. enggak Bang, berarti isi materinya tuh bukan membahas soal kebijakan-kebijakan. Soalnya kalau nggak ada di bayangan gue kan kan ngomongin politik. Ngebahas juga. Jadi Ngebahas dari juga. ujung ke ujung, gue ngomongin soal kita sebagai pelaku politik. Gue ngomongin soal kenapa pelawak setiap kali ngomongin politik selalu Disuruh fokus disuruh ngelawak aja. kayak gitu. Terus gitu gue juga ngomongin soal kualitas kita dalam memilih. Terus gue juga ngomongin soal siapa aja yang kita pilih. Ada satu chapter ngomongin soal DPR, DPRD, dan DPD. Terus udah gitu juga ngomongin soal kenapa kabinet gemuk, dampaknya seperti apa, kenapa ada banyak sekali orang miskin di Indonesia. Itu tuh banyak banget. Dan nanti mau nggak mau harus ngomongin kasus gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi ngomongin sesuatu, gue bawa kasus entah yang terjadi baru-baru ini atau yang terjadi udah lama. Tapi untuk supaya orang ngerti konteks dari setiap topik yang gue bahas. Ya, karena setiap apa yang dilakukan selalu muncul satu kasus yang sama nih, kasus gini contohnya nih. Dan gitu ya. seperti spesial gue biasanya, gue menyelipkan satu joke yang gue tujukan Untuk hanya komik. untuk anak-anak stand up Indo. Untuk stand up komedian. Selalu ya. Dulu apa ya. sih yang McD dulu yang Ya, McD. Ada McD, iya. tiba-tiba terus gede. gitu ada siaran, Ya, masukin siaran CD, gini-gini jadi martabak. jadi Dan itu jadi beat Beat favorit. Kan ditanya Bang Jigal Anak-anak apa stand up. beat favoritnya? Iya. Bang Jigal apa beat favoritnya? Aku itu yang siaran Iya. itu. Jadi martabak itu aku selalu bilang. Betul. Iya. Dia kemarin kan nonton Indra, tapi dia nonton Indra yang siang, nggak Yang nonton yang siang. malam. Wah, yang malam lebih ngaco Indra. Oh, filmnya lebih Lebih ngaco. Dia cerita, dia ada jokes nih. Gue bocorin aja lah, bodo Tapi amat. sama kan? Enggak, beda. Itu tuh di siang nggak ada, malam ada. Setnya? Dia bilang setnya, bukan setnya sama. Cuman ada improve dia. Jepang tuh dingin banget, jadi dia pakai jaket berapa lapis gitu. Harus berapa lapis tuh, soalnya kalau pakai kue lapis nggak bisa gitu Bang. Itu emang buat komik doang kayaknya. Itu aku apa? seneng ngeliat penonton, ngeliat gitu? kami, gitu founder gue. Kok berani banget ya dia. Aku nonton sebelah Bene, terus Bene bilang, untuk yang itu nggak dulu neraka. Dari yang pinter gitu. Ya berarti Mensrea akan jalan di Agustus. April sampai Agustus. April sampai Untuk yang Indonesianya. April Agustus. April sampai Agustus. April sampai Agustus. Iya. Karena kan akan ke 10 kota nasional, kemudian ditutup di Jakarta di depan 10.000 penonton. 10.000. 10.000 penonton Bang. Iya, di Indonesia Arena nanti. Indonesia Arena Hmm. di Agustus. Di Agustus, 30 Agustus Indonesia Arena. Ini sold out Opener mulu lagi Bang. Dani Beler. Dani Beler. Dani Gila Beler. Dani Beler lagi bagus banget Bang sekarang. Emang bagus banget. Ya, Emang bagus banget. Penulisan. Penulisan. Iya. Ini sold out mulu Bang. Udah 2 kali ya? Yang ini udah masuk ke Kalau pre-sale. 7 kota udah nggak ada tiket sama sekali. Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan udah habis. 3 kota nasional masih tersisa tuh Makassar, Medan, Palembang, sama Jakarta karena 10.000 ya. Jadi masih tersisa di kelas Sapphire. Ada di mensrea.id. Pokoknya kalau mau beli tiket di mensrea.id. Oh, Sapphire tuh yang di box itu Bang ya? Enggak. Itu kalau misalnya lu ngelihat sitting arrangement Indonesia Arena, panggung kan di situ. Sapphire itu tegak lurus. Jadi tribun tapi tegak lurus. Sebenarnya posisinya enak. Tapi Posisinya enak banget, cuman orang Indonesia kan gitu, atau mungkin penonton gue ya, antara pengen paling depan Atau paling atau cari yang paling murah, gitu kan. Nah makanya yang abis duluan biasanya yang paling depan sama yang paling murah. Nah yang di tengah-tengah ini jadi tersisa gitu. Padahal secara posisi duduk tuh bener-bener nggak nengadah di atas tribun dan ngeliatnya lurus ke arah panggung. Justru paling enak sebenarnya. Oh, tuh. Karena mungkin orang Indonesia sungkanan Bang. Nggak berani tetap-tetapan mata gitu kan. Ya, takut kalau Takut dilihat gitu, apa? kayak, Emang kan lagi bertamu. Iya kan Iya kita kan kita nggak tahu Kita Bang. kan lagi Itu nonton culture. Kan gue juga nggak ngeliat langsung ke pantai. Iya kan mereka. takut Itu ya. culture kita, Culture nggak kita. terlalu New York ini. Bisa duduk nggak? Bisa duduk nggak? Duduk aja, duduk. Soalnya kemarin nggak. Nah, Iya. dah segitu aja. Soalnya kemarin Bang Wendy yang nanya, Pak Wendy Cagur mau beli tiket, tapi katanya dia kehabisan mulu. Enggak, yang Sapphire masih ada kok. Sapphire. Sapphire. Dan yang Jakarta juga masih akan buka penjualan harga normal, semua kategori tiket Nah itu kebuka normal lagi. lagi baru ada. Tanggal 10 Mei, cuman ya harganya naik gitu. Oh, Ada, aku 10 Mei. 10 Mei untuk penjualan harga tiket normal dan penjualan live streaming. Yang Indonesia Arena kan akan live streaming. Penjualan tiketnya tanggal 10 Mei di mensrea.id. Jadi untuk kota-kota yang nggak gue samperin masih bisa nonton. Atau ada yang sakit, atau nggak bisa ninggalin rumahnya, atas alasan tertentu gitu, atau lagi lembur atau apa, atau gimana lah hidup bisa Kalau nonton lembur live ngapain nonton ya? Kerja itu kerjain streaming. Ya kan, lemburan. sambil kerja bisa Sambil Arena. nonton digital download atau Gila. apa gitu. Yoi. Bang Manji, terakhir deh. 100 hari kepemimpinan Prabowo pemerintahan Gibran. Prabowo Gibran. Kurs. Kursnya
Kenapa? Dolar sempat 8.000 Bang kemarin. Itu error. Itu error, ada yang dipecat tuh di Google sono tuh. Goblok lu pada belanja-belanja itu. Gue langsung buka Genius, gue pengen beli dolar gue. Anjing masih 16.000, goblok gue bilang. Untung gue merhatiin. Lumayan. Ya goblok malu langsung percaya dolar turun 16. Google gue mah percaya. Langsung 50% ya turunnya ya. Enggak, gue bilang kurang karena kan kalau 100 hari pertama kan yang bisa kita ukur tuh cuman atau yang kita bisa nilai itu adalah keputusan-keputusan yang diambil, kebijakan yang diambil. Eksekusi dari kebijakannya, terus udah gitu hasil dari eksekusinya juga nggak kelihatan kan. Nah, keputusan yang diambil pada jelek semua menurut gua, dimulai dari kabinetnya kebesaran, terus siapa yang dia taruh di situ. Bentar lagi ntar juga reshuffle, kayaknya di salah satu reshuffle tercepat dalam sejarah kabinet Republik Indonesia deh. Terus udah gitu penunjukan. Gue ambil contoh ya, dan ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan Gus Miftah. Gus Miftah kan kemarin kan ramai kan, terus orang pada bilang parah. Utusan khusus presiden kayak gitu. Ya. Padahal kan terus kan viral tuh video-video dia sebelumnya. Berarti kan emang Gus Miftah mah sedang menjadi Gus Miftah aja. Lah emang gitu orangnya. Pertanyaannya kalau tahu orang kayak gitu, kenapa lu tuh jadi utusan khusus kan gitu? Ya. Bener kan? Emang salah Gus Miftah? Larang Gus Miftah gitu mulu. Video-video muncul dari belakang. Kan kita langsung bertanya, Pak Prabowo ngapain kalau gitu nunjuk orang kayak gitu? Nah jadi kan keputusan-keputusannya Pak Prabowo nih yang kemudian kita bisa pertanyakan. Keputusannya dia untuk ngomong di depan umum bahwa saya nggak akan cawe-cawe pilkada, tiba-tiba dia bikin video untuk ngedukung sejumlah kepala daerah. Jadi ya kita cuma bisa nilai dari itu aja. Dan kalau misalnya nilai dari itu, ya berarti jelek. Oke. Gitu. Tapi kan ini kayak, ini panjang nih tapi dia jadinya nih. Kayak pengurangan anggaran segala macam yang dilakukan gitu. Mana? Sekarang. Kan ada tuh katanya pengurangan anggaran untuk ya, IKN salah satunya. Oh itu sebenarnya lebih aneh lagi. Gimana tuh? Kan turun jauh tuh. Turun jauh. Setengah kalau setengah. Iya. Tapi kan jadi sunken cost. Lu tetap keluarin anggarannya. Tapi kalau setengah kan nggak bakal jadi apa-apa juga. Nggak jadi apa-apa. Ngapain lu keluar? Udah stop aja kalau gitu. Ngapain setengah-setengah? Lu keluar gini. Lu misalkan lu butuh 10 miliar untuk bangun rumah. Lu butuh. Terus lu keluarin, gue cuma keluarin 5 miliar. Kan bukan berarti rumahnya jadi kecil. Rumahnya nggak jadi kan? Lah kalau rumahnya nggak jadi, terus lu tetap keluarin, rugi dong itu 5 miliar udah keluar. Bener nggak? Ya itu kan yang lagi terjadi. Ya tapi kalau misalnya dari 10, tapi terus rumahnya dikecilin. Iya kalau rumahnya dikecilin. Kalau tapi kan karena ini dari bentuknya, udah ada pondasinya. Iya. Iya. Rasanya sih nggak seperti itu. Gitu. Kayaknya itu cuman buying time menuju sampai apakah akan ada investor. investasi masuk. Iya. Tapi kan investor asing masuk juga berat ya. Kecil sih, ragu lah gue. Jadi ya udah kita lihat aja. Oke, thank you. Seru banget sore ini kita ngobrol sama Mr. Panji. Ini adalah salah satu obrolan yang menurut gua banyak yang bisa kita ambil. Apalagi dia banyak menginspirasi ya. Banyak menginspirasi banget, banyak menginspirasi anak-anak muda Indonesia, generasi-generasi muda yang kita harapkan generasi bisa emas bangsa ini ditentukan oleh Mr. Panji Pragiwaksono. Buat teman-teman juga yang pengen mungkin membeli tiketnya, bisa langsung beli tiket. Ya serius dong, Gen. Lu bercanda kayak Gini lah. Ya serius. Ini gua serius, Bang. Enggak. Lah, Karena ini Gen MC. kayak gitu kan orangnya kan. Ya ini buat teman-teman kalau mau beli tiketnya. Jangan garuk-garuk lah biar jelas infonya. Buat teman-teman yang mau nonton show stand up-nya Bang Panji lagi yang setelah 3 tahun tidak bikin show lalu bikin kembali lagi dan akan membuka mata kita soal politik, langsung saja beli tiket Mensrea di mensrea.id. Ya. Bang, sukses Bang, lancar makasih Bang. Bang Panji ya. Thank you, makasih Bang banyak. Panji. Lancar, Bang. Makasih banyak ya. Doain kita Bang bisa ini Bang nyusul kayak Abang lah. Ya kan udah punya duit sendiri untuk terbang ke 10.000. Amin. Cuman keberanian Bang mental sih yang kayaknya nggak sama bahasa Inggris. Percaya sama gue, bahasa Inggris tuh putus-putus, tetap lucu. Tetap Percaya sama ngerti, gue. tetap ngerti. Nabung yang benar. Dri. Misalnya Dri gitu. Itu mah gak lengkap. Itu mah gak lengkap. Itu mah gak lengkap. Dia nanya bener dikasih, dibelokin lagi. Memang rusuh banget ini orang ini. Itu gue di New York guys. Terima kasih banyak. Sampai Terima ketemu lagi kasih. di episode selanjutnya. Geger. Geger.